Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun jemaah Masjid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga segenap para pemirsa Najia TV dimanapun antum berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita kembali menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih berfungsinya segala anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, walaupun mungkin ada di antara kita yang mengalami sakit ataupun kurang sehat dan sebagainya, namun kita tetap berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menjadikan, ya ada di antara mereka yang menjadikan sakit itu menjadi nikmat bagi mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita perbuat, aktivitas keseharian kita yang kita niatkan lillahi taala, dapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita sampaikan, kita doakan agar tercurah, diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga Nabi, istri-istri Nabi, anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta mereka kaum muslimin, orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, di kesempatan petang hari ini kembali kita akan sedikit mengambil pelajaran ataupun melanjutkan pembahasan dari pelajaran kita, yaitu dasar-dasar kaidah fikih, atau kita ambil pelajaran dari Manzumah Al-Qawaidul Fiqhiyah, buah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan bait nazam yang beliau tulis, yang kita bacakan dari bait yang pertama sampai bait yang ke-10, di mana dalam bait-bait tersebut baru menunjukkan muqaddimah yang diberikan oleh muallif ataupun penulis di sini. Dan
kita telah bacakan sepintas bait yang ke-11, yaitu yang bunyinya an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Jadi bait atau bunyi baitnya adalah an-niyatu syartun lisairil amal. Niat adalah syarat untuk keseluruhan amal. Biha salahu wal fasadu lil amal. Biha yaitu dengannya, yaitu dengan niat. Salahu wal fasadu lil amal. Dengan niat itu akan baik atau rusaknya sebuah amal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, kaidah ini merupakan kaidah yang pertama yang beliau sebutkan dalam bait-bait nazam beliau, yang mana bait pertama sampai ke-10 itu hanyalah berupa muqaddimah. Barulah ke-11 ini beliau menyebutkan kaidah pertama dari pembahasan al-qawaidul fiqhiyah tersebut. An-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Kaidah ini sama maksudnya dengan kaidah atau salah satu kaidah yang 5 yang kita sebutkan kemarin sebagai al-qawaidul kubra. Salah satunya bunyinya apa Pak dari yang 5 kemarin? Ada yang ingat? Kaidah ini sama dengan kaidah yang salah satu dari kaidah al-kubra. 5 kaidah yang besar. Sedikit untuk memurojaah, bahwasanya kita sampaikan kemarin ada 5 kaidah yang utama ataupun yang disebut dengan al-qawaidul kubra, yang mana 5 kaidah ini akan mencakup sebagian besar seluruh pembahasan fikih. Maka disebut dengan al-qawaidul kubra. Sementara kaidah-kaidah yang lain selain yang 5 ini bisa jadi hanya menyangkut pada beberapa perkara saja. Ada di antara kaidah itu hanya berkaitan dengan perkara wudhu saja atau taharah saja. Ada di antara kaidah tersebut hanya terbatas untuk perkara solat dan puasa saja. Atau dari pembahasan lain, yang 5 kaidah besar itu bisa mencakup semua pembahasan fikih dari setiap mazhab atau dipakai di setiap mazhab. Tapi ada beberapa kaidah yang hanya dipakai di beberapa mazhab saja atau di salah satu mazhab saja. Namun yang 5 al-qawaidul kubra itu bisa dipakai untuk semua pembahasan fikih. Salah satunya sama maknanya dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'di dalam nazam beliau ini. An-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Apa Pak kaidahnya? Dari yang 5 itu? Ya Pak? Ya Pak? Ada yang nyatat? Yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menyebutkan niat itu adalah syarat untuk keseluruhan amal. Dan dengan niat itulah baik ataupun buruknya amal. Maka kita lihat dari syarah yang kita bacakan,
beliau pensyarah menyebutkan makna niyah. An-niyatu fil lughah al-azmu wal qasdu. Jadi makna atau pengertian niat secara bahasa adalah al-azmu wal qasdu. Al-azm, azam itu apa? Tekad. Al-qasdu, maksud, tujuan. Jadi kalau secara bahasa niat itu adalah tekad seseorang ataupun yang diinginkan oleh seseorang, tujuan yang ditanamkan oleh seseorang. Kemudian wa fi istilahi, dan secara istilah. Pengertian niat secara istilah adalah azmul qalbi 'alal fi'li taqarruban lillahi ta'ala. Jadi kalau secara istilah makna dari niat itu adalah azmul qalbi, tekad yang ada di dalam hati, alal fi'li, untuk mengerjakan sebuah perbuatan, taqarruban lillahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu makna niat secara istilah. Kemudian beliau pensyarah di sini menyebutkan fahadhihi hiya qaidatul al-umuru bimaqasidiha, dan inilah dia kaidah yang kita sebutkan al-umuru bimaqasidiha. Kemudian beliau pensyarah menyebutkan wa qad dzakara Syafi'i rahimahullahu taala annaha tadakhala fi 70 baban min abwabil fiqh. Jadi pembahasan niat itu kata Al-Imam Syafi'i bahwasanya niat itu masuk ke 70 baban minal abwabil fiqh, 70 bab dari bab-bab pembahasan fikih. Jadi kata Imam Syafi'i, begitu pentingnya niat itu atau pembahasan niat tersebut, beliau menyebutkan pembahasan niat itu masuk ke dalam 70 pembahasan bab-bab fikih. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwasanya pembahasan niat itu masuk ke seluruh pembahasan fikih. Karena memang kita ketahui bahwasanya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Asy'adi, yaitu dalam nazam beliau tadi, an-niyatu syartun li sairil amali. Niat itu adalah syarat untuk semua perkara amal. Maka bisa jadi atau sesuailah dengan apa yang disebutkan oleh ulama yang lain, bahwasanya niat itu masuk ke dalam semua bab-bab pembahasan fikih. Kemudian disebutkan juga fahiya laisat khassatun bil fiqh bal fil aqaid wal amaliyat kama sayati insyaallah. Jadi kata beliau, sesungguhnya pembahasan niat ini laisa khassatun bil fiqh, tidak hanya khusus untuk pembahasan fikih, bal fil aqaid, akan tetapi juga masuk ke dalam pembahasan akidah, wal amaliyat, dan masuk juga ke dalam pembahasan amal-amal yang lain sebagaimana yang akan dijelaskan kata beliau.
Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan an-niyatu laha maknayan. Niat itu memiliki dua makna. Al-makna al-awwal ittibahul qalb. Pertama, makna dari niat itu adalah gerakan hati atau sesuatu yang terbersih di hati seseorang gitu. Ittibahul qalbi nahwa qaul au amal. Baik yang sesuatu yang terbersih di hati itu akan mengucapkan sebuah perkataan atau akan melakukan sebuah perbuatan. Maka itu disebut dengan atau makna pertama dari niat tersebut. Kemudian yang kedua maknanya adalah qasdut ta'atu wa taqarrubu ilallahi ta'ala. Yang kedua makna niat itu adalah maksud ketaatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud atau tujuan yang ditanamkan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna pertama tadi, Bapak Ibu yang kami muliakan, niat itu maksudnya ada atau maknanya adalah sesuatu yang terbersih dalam hati seseorang. Baru di hatinya tuh udah ingin melakukan sesuatu atau ingin berkata sesuatu. Itu adalah niat, makna niat yang pertama. Yang kedua, niat itu maknanya adalah adanya keinginan, tujuan tertentu dalam melakukan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan niat akan berkaitan ataupun kaidah ini dibangun atas dalil-dalil syar'i, yaitu dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal adillatu ala hadhil qaidah katsiratun minal Qur'ani wa sunnati. Dan dalil-dalil akan kaidah ini sangat banyak, baik dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah. Jadi kalau selama ini ataupun kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya kaidah al-umuru bimaqasidiha, ataupun sekarang kita mendapatkan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'di, an-niyatu syartun lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Ini dalilnya mungkin kemarin kita sebutkan adalah hadis yang terkenal yang mudah kita hafal bersama, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa, dan seterusnya. Namun kata beliau, sebenarnya kaidah ini dibangun atau didasari dari beberapa dalil-dalil Al-Qur'an ataupun dalil-dalil As-Sunnah. Contoh ataupun salah satu dari dalil Al-Qur'an yang biasa juga kita dengarkan kalau pembahasan niat, yaitu adalah dari surah apa Pak biasanya tentang niat, tentang ikhlas? Surah Al-Bayyinah. Namun di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat yang ke-114 juga mengandung makna yang akan menjadi dalil dari terbentuknya kaidah yang disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'di tadi,
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi, dan barang siapa yang melakukan perkara itu ibtigha'a mardatillahi, untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajhu istidlalnya atau pendalilannya terletak pada kalimat tersebut. Fasaufa yu'tihi ajran azima, maka akan diberikan kepadanya ganjaran pahala yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil yang digunakan sebagai dasar terbentuknya kaidah ini dari surah An-Nisa ayat 14. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut ibtigha'a, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yu'tihi ajran azima, maka akan diberikan kepadanya pahala yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dikarenakan makna dari kaidah ini yaitu adanya maksud yang diinginkan, niat itu. Kalau kita lihat arti dari niat tadi apa? Maksud atau tekad yang ditanamkan oleh seseorang di dalam dadanya ataupun dalam dirinya untuk melakukan sebuah ketaatan lillahi ta'ala. Maka di dalam ayat ini, barang siapa yang melakukan perkara tersebut, ya tentu ayat sebelumnya ya, maka barang siapa yang melakukan perkara tersebut ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada kalimat menginginkan sesuatu, ada tujuannya, ada maksudnya dia melakukan perkara tersebut, yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fasaufa yu'tihi ajran azima, maka untuk dia itu akan didatangkan ataupun akan diberikan pahala yang besar. Kemudian di dalam ayat yang lain, masih di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi maragaman katsira wa sa'ata wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajrahu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima." Dalam ayat ini disebutkan pendalilannya ataupun wajhu istidlalnya adalah, dan wa may yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, untuk berhijrah, ilallahi wa rasulihi, hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Hampir sama bunyi lafaz ayat ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yudrikhul maut, sampai atau kemudian dia menemui ajalnya, faqad waqa'a ajrahu, maka sungguh telah disediakan pahala baginya alallahi, oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan gambaran bahwasanya
barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah ilallahi wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Sama, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, jadi ada tujuannya, maksudnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka kalimat itulah yang dijadikan pendalilan akan adanya kaedah fikih tersebut. Dan ada beberapa kaedah dalil-dalil yang lain, termasuk dalil yang biasa kita sebutkan tadi, yaitu hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Kemudian ada juga yang hadis Nabi SAW yang lain, sebagai contoh yang dijadikan oleh beliau dalil dasar atas adanya kaidah ini, hadis dari Abi Mas'ud Al-Badri, qala idza anfaqa ar-rajul ala ahli yahtasabuha fahuwa lahu shadaqah. Apabila seseorang menginfakkan atau memberikan nafkah untuk keluarganya, yahtasabuha fahuwa lahu shadaqah, dia berharap dari nafkahnya tadi untuk mendapatkan sesuatu, fahuwa lahu shadaqah, maka nafkah yang diberikannya itu bernilai shadaqah. Yaitu beberapa dalil yang digunakan sebagai dasar dari kaidah tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu syurutun niyah. Ternyata niat itu ada syarat-syaratnya juga. Syurutun niyah. Ishtaratul ulama'i linniyati syurutan. Para ulama telah memberikan syarat untuk niat, yaitu dengan beberapa syarat. Asyaratul awal al-islamu. Jadi syarat pertamanya haruslah orang yang beragama Islam. Jadi kalau ada orang kafir berniat, maka tidak dianggap niatnya tersebut. Ya kalau mungkin kalau kita lihat secara kasat mata ya wajar ya, atau pastilah gitu ya. Tapi ada enggak kaitannya, kemungkinan gitu, apa yang akan terjadi, kenapa ulama menuliskan hal tersebut? Misalkan Mbak, ada seseorang masih kafir, belum masuk Islam. Jam 10 pagi dia niat mau melakukan sebuah ibadah, misalkan sholat, dia ngikut-ngikut sama temannya gitu misalkan. Namun ini pernah terjadi Pak, ada seseorang dia itu ikut-ikutan sama temannya, dia niatkan jam 10 misalkan, dia mau melakukan sebuah, atau jam 1 lah gitu, dia meniatkan ingin sholat zuhur, tapi masih kafir. Kata temannya, kamu kan belum Islam, jadi nggak sah niatnya gitu. Yaudah kalau gitu saya masuk Islam lah katanya. Jam 10:05 dia syahadat misalkan. Setelah syahadat langsung aja sholat. Apakah niat dia tadi di awal sah atau terpenuhi syaratnya? Tentu tidak. Maka itu ada manfaatnya dibahas oleh ulama. Kenapa kok jelas ya, Islam itu adalah salah satu syarat adanya niat. Jadi setelah dia syahadat mesti dia berniat kembali untuk melakukan amal ibadah yang mau dia lakukan. Atau ibadah-ibadah yang lain, misalkan puasa.
sebelum subuh dia masih, atau jam malam dia masih kafir gitu. Berniat ingin melaksanakan ibadah puasa. Sampaikan ke dia, kamu belum Islam nih, nggak boleh laksanakan ibadah puasa atau berniat untuk puasa gitu. Yaudah kalau gitu saya syahadatlah gitu. Kemudian dia syahadat, maka niat dia sebelum masuk Islam tadi tidak dianggap karena belum memenuhi syarat keislaman dia. Ya, syarat pertama adalah Islamnya seseorang. Kemudian asyartu tsani al-aqlu, yaitu orang yang berakal. Fal majnunu la tasih niyatuhu. Syarat yang kedua adalah berakal. Fal majnunu la tasih niyatuhu. Maka orang gila tidak sah niatnya. Dalam keadaan gila dia berniat untuk melakukan sebuah amal ibadah. Tiba-tiba sembuh. Maka niat dia ketika masih belum sadar tadi, belum sembuh tadi tidak dianggap. Maka dia harus kembali untuk berniat sebelum melaksanakan ibadah yang akan dia lakukan. Asyartu tsalits at-tamyiz wal mumayyiz huwa alladhi yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Syarat kedua adalah tamyiz, mumayyiz. Dan kata beliau, mumayyiz itu adalah orang yang yafhamul khitab, orang yang telah paham dengan apa yang diucapkan kepadanya. Wa yaruddu al jawab, dan dia mampu untuk menjawab apa yang disampaikan ataupun apa yang ditanyakan. Walaupun ada perkataan ulama yang lain yang menyebutkan tamyiz itu harus seperti ini dan seperti itu. Bahkan ada di antara mereka yang menyebutkan orang yang tamyiz itu adalah seorang anak yang sudah bisa membedakan antara sapi dengan keledai. Kira-kira anak-anak kita hari ini Pak udah bisa membedakan sapi sama keledai? Lihat keledai aja belum pernah gitu. Ya, itu bagi mereka yang berada di tempat yang di situ ada keledai, itu dibuat standar oleh beberapa ulama yang membuat standar seorang mumayyiz atau belum gitu. Tapi di sini beliau menyebutkan yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Ketika kita tanyakan ke dia, dia paham dengan apa yang ditanyakan dan dia bisa menjawab dengan baik apa yang ditanyakan tersebut. Namun pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang ya banyak ya, bukan satu pertanyaan dijawab dengan benar kemudian udah kita anggap tamyiz. Ya, anak kecil umur 3 tahun bisa jadi, tapi adalah sesuatu yang sifatnya menunjukkan bahwasanya dia paham atas apa-apa saja yang telah ditanyakan ke dia dan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemarin ketika kita tes anak untuk masuk SD, kita tanya namanya siapa, tidak tahu gitu. Kita bahkan anak coba assalamualaikum gitu, dia jawab assalamualaikum lagi. Mau masuk SD Pak, umur 6 tahun, udah mumayyiz? Bisa jadi belum gitu. Kita anggap dia belum mumayyiz karena ketika saya ucapkan assalamualaikum, dia jawabnya assalamualaikum lagi. Atau ketika saya tanya siapa nama lengkapnya, dia tidak bisa ucapkan gitu. Di mana rumahnya, dia tidak tahu jawabannya. Nah, bisa jadi anak seusia itu ataupun anak tersebut belum mumayyiz walaupun usianya sama dengan anak yang lain. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asyartur rabi', syarat yang keempat, al-ilmu bil manwi, itu memiliki ilmu tentang apa yang diniatkan. Berilmu dengan apa yang diniatkan. Jangan sampai ada seseorang yang belum mengetahui apa yang dia niatkan, tidak mengilmuinya, maka tidak memenuhi syarat akan niat yang dia
lakukan. Kemudian yaitu beberapa syarat-syarat tentang niat. Selanjutnya pembahasannya adalah fawaidun niyah. Fawaid itu jamak dari faidah. Faedah niat. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, tamyizul ibadat tamyizul ibadat ba'duha 'anil ba'. Yaitu membedakan beberapa ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi faedah yang pertama akan niat tersebut adalah membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Maka di sini beliau menyebutkan fal insanu yusalli rak'ataini qad yaqsudu bihimal fard. Ada seseorang yang sholat 2 rakaat. Bisa jadi yang dimaksud dengan pelaksanaan sholat 2 rakaat itu maksudnya adalah sholat fardu. Wa qad yaqsudu bihimas sunnah ar-ratibah. Bisa jadi juga yang dimaksud adalah sholat sunat rawatib. Au tahiyatul masjid. Atau bisa jadi juga dia sedang melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kadzalika qad yusalli rak'ataini wa yanwi bihima. Kemudian bisa jadi juga dia sholat 2 rakaat dan dia meniatkan dengan itu naflan mutlaqan, sholat sunnah mutlak, au muqayyad, ataupun sholat sunnah yang dikaitkan dengan sesuatu. Jadi faedah pertama, dengan adanya niat itu akan bisa membedakan sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sebagaimana yang beliau sampaikan contohnya tadi, ketika ada seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat, ada beberapa kemungkinan sholat tersebut yang dia lakukan. Apakah itu sholat fardu, contoh sholat subuh, ataupun sholat sunnah rawatib, ataukah sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah mutlak dan sebagainya. Maka kembali lagi ke niat. An-niyatu syartun li syairil amal. Niat itu syarat untuk semua amal. Artinya walaupun banyak kemungkinan sholat 2 rakaat yang sedang dilakukan oleh orang tersebut, maka dengan niatlah bisa membedakan antara apakah dia sholat sunnah ataupun sholat fardu, ataupun sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah mutlak dan sebagainya. Maka niat itu yang akan mempengaruhi tujuan dan maksud yang akan dituju oleh orang yang sholat tersebut. Kemudian al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua, tamyizul ibadat anil adat, membedakan antara ibadah-ibadah dengan adat-adat kebiasaan. Jadi faedah yang kedua yang bisa timbul dengan adanya niat adalah bisa membedakan antara sebuah perkara apakah ini merupakan ibadah atau hanya kebiasaan. Beliau memberikan contoh seseorang yang mandi, ya, atau di sini disebutkan seseorang yang menyiram badannya dengan air ataupun nyemplung ke sungai gitu. Ini bisa jadi
mandi ataupun membasuh badan yang dia lakukan ini hanya berupa kebiasaan, adat, atau sesuatu yang dia lakukan yang dia inginkan adalah kesegaran saja. Namun dengan niatlah bisa dibedakan antara kebiasaan itu dengan sebuah ibadah, karena bisa jadi mandi itu adalah ibadah. Contoh, mandi dalam setelah selesai haid ataupun nifas ataupun mandi janabah. Nah, dengan niat itu yang akan membedakan antara kebiasaan mandi tersebut dengan ibadah yang mungkin dilakukan oleh seseorang. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan. Al-faidatu tsalitsah al-ikhlasu lillah. Jadi dengan niat itulah akan nampak apakah seseorang itu ikhlas karena Allah atau tidak. Dan tentu perkara niat ini yang akan lebih tahu adalah orang yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih pasti lagi mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Kemudian faedah selanjutnya adalah husulus thawab. Dengan niatlah seseorang akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah sudah? Ya. Itu beberapa faedah-faedah yang ada tentang niat, atau dengan niat itu ada faedah-faedah yang bisa didapatkan oleh seseorang. Kemudian mahallun niyah, tempat niat itu. Mahallun niyatil qalb, tempat niat itu adalah di hati. Sini beliau menyebutkan qala An-Nawawi bila khilafin, bahwasanya Imam An-Nawawi yang merupakan salah satu ulama besar di mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya niat yang tempatnya di hati itu bila khilafin, tidak ada khilaf di antara para ulama. Wa qala Ibnu Taimiyah wa ghairuhu wa la yatalaffadhu biha ay bin niyah, tidak dilafazkan dengannya. Maksudnya yang namanya niat itu tidaklah dilafazkan, tapi tempatnya di hati. Yaitu itu pembahasan tentang tempatnya niat. Kemudian ada permasalahan yang beliau ungkap di sini, hal niyatu syartun aw ruknun fil ibadat. Apakah niat itu syarat atau rukun, kata beliau, dalam ibadah? Sekarang harus kita ketahui dulu antara syarat dengan rukun gitu. Kalau syarat apa Pak? Apa beda syarat dengan rukun? Ada yang bisa menyampaikan? Apa beda syarat dengan rukun? Tadi pertanyaannya apakah niat itu syarat atau rukun gitu. Jadi yang harus kita ketahui apa syarat apa rukun gitu. Apa beda antara syarat dengan rukun? Kalau dalam bahasa yang mungkin ringkas, syarat itu adalah sesuatu yang ada sebelum melakukan sebuah perkara. Tapi kalau rukun, bagian dari perkara tersebut. Kata beliau di sini, hadza mimma waqa'al khilaf fihi. Ini adalah
sesuatu yang ada khilaf padanya. Wal farqu baina syartu wa ruknun anna syarta yakunu sabiqan lil masrut. Kalau syarat itu lebih dahulu dibandingkan apa yang disyaratkan. Wa baina rukun juz'un min ajzaihi. Tapi kalau rukun itu adalah bagian dari perbuatan tersebut. Jadi itu perbedaan antara syarat dengan rukun. Kata beliau, apakah niat itu merupakan syarat atau rukun? Jawaban beliau tadi apa? Hadza mimma waqa'al khilaf. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang pembahasan apakah niat itu syarat atau rukun. Karena ada beberapa perkara yang dibahas oleh para ulama. Contoh, kalau seandainya niat dikategorikan rukun, niat puasa gimana, Pak? Kapan kita niat puasa wajib? Di malam hari sebelum fajar. Jadi tidak masuk ke perbuatan puasa itu sendiri. Tapi kalau sholat mungkin hampir bersamaan dengan perbuatan sholat itu. Maka ada khilaf di antara pendapat ulama. Mungkin kita tidak terlalu perpanjang permasalahan ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang tidak perlu rasanya untuk diniatkan, kata beliau. Contoh, mengangkat kotoran ataupun kotoran yang ada di pakaian ketika pakaian kita terkena najis misalkan. Apakah selesai perkara tersebut tanpa kita niatkan? Contoh, ada kotoran mengenai baju kita nih. Kemudian kita berjalan, tiba-tiba hujan turun mengenai baju kita. Udah terangkat? Ya, disiram sama baju, basah kuyup misalkan. Terangkat enggak najis yang ada di baju itu? Dan enggak ada bekasnya lagi, enggak ada baunya juga gitu. Kita enggak niatkan. Udah terangkat enggak, Pak? Terangkat. Nah, makanya kata beliau, memang ada beberapa perkara tidak mesti diniatkan, namun perkara tersebut telah selesai gitu, terjadi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang akan membatalkan niat. Pertama, riddah. Apa riddah? Murtad. Kemudian qat'u hukmin niyah, orang itu memotong atau memutuskan hukum niat yang dia ucapkan. Atau al-azmu ala qat'i, dia berazam untuk membatalkan niat yang telah dia lakukan tadi. Kemudian ataraddudu fil qat'i, berulang kali melakukan pemutusan atas niat tersebut. Kemudian yang keempat, yang membatalkan niat adalah al-azmu ala fi'lil mahdzur, berazam untuk melakukan perbuatan yang akan membatalkan perbuatan sebelumnya. Contoh, kita udah berniat untuk puasa, udah masuk waktu fajar, ada azam kita, keinginan untuk melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, maka niat puasa itu telah batal.
berazam, tekad yang kuat ya. Wah, pengen makan, habis ini makan dan sebagainya gitu. Benar-benar menginginkan dan bertekad untuk melakukan hal tersebut, sehingga batallah puasa dan niat puasa yang dilakukan. Yaitu beberapa perkara yang akan membatalkan niat seseorang. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan niat ini ya lumayan panjang pembahasannya, dan perkara niat ini juga sering dibahas oleh para ustadz kita mungkin dalam pembahasan yang lain, baik itu dalam urusan fikih, akidah dan sebagainya. Kemudian sedikit kita tambahkan di penghujung pertemuan kita ini, bahwasanya dari yang 5 kaedah utama Al-Qawaidul Kubra itu nanti akan melahirkan kaedah-kaedah turunan dari kaedah utama tersebut. Karena bait syair ataupun bait nazam yang dibawakan oleh Syekh Sya'di di sini merupakan salah satu bentuk kaedah utama atau sama dengan kaedah utama yang kita sebutkan, maka akan ada kaedah-kaedah turunan yang muncul dari kaedah tersebut. Kaedah yang pertama mungkin kita tidak banyak sampaikan untuk pertemuan kali ini. As-sawabu la yakunu illa bin niyah. Pahala tidak akan didapat kecuali dengan niat. Itu kaedah yang merupakan turunan dari kaedah yang kita bacakan tadi. Kemudian kaedah yang kedua, kaedah turunan ya Pak ya, dari kaedah al-umuru bimaqasidiha, atau dari bait syairnya atau bait nazamnya Syekh Sya'di, an-niyatu syartun lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Itu bait syair ataupun bait nazam dari Syekh Sya'di, yang mana kaidah itu adalah kaidah utama. Kaidah turunan yang kedua adalah al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Al-ibrah atau ketentuan sebuah akad itu akan disesuaikan dengan apa yang dimaksud ataupun sesuai dengan maknanya yang sebenarnya, bukan dengan lafaz yang diucapkan. Jadi kaidah yang turunan yang kedua adalah apa? Akad itu akan diambil sesuai dengan apa yang dimaksud ataupun makna dari akad itu sendiri yang sesuai atau yang benar, bukan dari lafaz yang diucapkan. Contoh, seseorang si A punya utang sama si B. Kemudian dia bilang, nih kemarin saya punya hutang gitu. Pacik salah pitih kau dulu gitu. Ini akadnya apa gitu ya? Suruh pegang dulu atau pacik saya pitih kau dulu ya gitu. Apakah dia tujuannya untuk bayar hutang dia? Atau dia ngasih? Atau dia mau berinfak? Maka akad itu akan diambil sesuai dengan maksud atau makna yang sebenarnya dari apa yang diucapkan, bukan dari lafaz yang diucapkan. Kalau suruh pacik siapa Pak maknanya? Atau ambil salah pitih kuah gitu. Nah, maka yang berlaku adalah apa yang dimaksudkan oleh orang yang memberi uang tersebut. Kalau memang dia maksudnya ingin bayar hutang, ya bayar hutang itu yang maksudnya.
dan perlu diperjelas gitu. Tapi kalau dia maksudnya kau pacik sila pitih kau gitu, ya dia mau ngasih gitu ya, lunas hutangnya belum gitu, atau dia mau bayar zakat gitu, atau dan sebagainya gitu. Maka kaidah turunan yang kedua yang muncul dari kaidah pertama, kaidah al-umuru bimaqasidiha ataupun nazam Syekh Sa'di adalah al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Yang kita pakai itu adalah sesuatu yang dimaksudkan ataupun makna yang sebenarnya dari apa yang diucapkan, bukan dari lafaz yang disebutkan itu. Karena bisa jadi lafaz yang digunakan tidak sesuai maknanya dengan istilah dalam syariat. Contoh, pinjam Honda dulu gitu. Pinjam kemudian tapi bensinnya habis. Ya ini maksudnya apa Pak? Berarti minta ya. Minta menggunakan atau menghabiskan bensin yang ada di dalam kendaraan tersebut. Kemudian juga kata pinjam. Pinjam dalam bahasa kita juga akan rancu maknanya gitu. Maka yang dimaksud adalah yang akan menjadi hukum adalah apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya kita lanjutkan pembahasan Al-Qawaidul Fiqhiyah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bermanfaat juga buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.